menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dapat dimulai. Doa selesai. Baik ya adik-adik, Ibu mulai saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya adik-adik, sebelumnya tadi itu memang luar biasa ya Ibu ya. Jadi pagi-pagi, tapi ini adik-adik udah pada sarapan? Siap sudah Ibu. Siap sudah Bu. Nah, Sudah Ibu. sarapannya sama apa? Kasih bocoran, sarapannya sama apa? Jawab guys. Yang sarapan jawab guys. Yang ada aja Bu, apa yang ada tuh? Min sama oatmeal Bu. Ya nggak apa-apa lah dek, ya ada memang gimana lagi ya, Ibu juga bisa memaklumi ya dengan kondisi adik-adik karena memang kalau pagi-pagi ya apel mungkin ya tiap hari apelnya di sana ya. Kalau di Ibu sih memang sehari sekali baik gitu kan, sehari sekali. Maksudnya satu minggu satu kali gitu ya, cuma hari Senin saja. Nah tapi memang Ibu pun tidak ikut apel karena di luar rencana gitu kan ya. Jadi pagi-pagi Ibu antar dulu anak yang pertama ke tempat kumpulnya, mau pada pergi gitu ya, mau pada ke Dufan gitu kan ya, karena terakhir di kelas 12 gitu, satu kelasnya pergi gitu kan, karena kalau gubernur KDM kan sudah tidak boleh tidak boleh lagi ada acara gitu ya di anak sekolahan. Jadi intinya ini atas nama kelas saja gitu kan ya. Jadi akhirnya walaupun ibu sebetulnya nggak ngasih juga kalau pergi gitu kan ya, tapi karena ya mereka harus bikin apa sejarahnya di SMA-nya mau nggak mau ya, ya sudah diizinkannya. Jadi tadi pikir jam 6 itu mereka sudah pada pergi, ternyata baru jam 7 deh perginya. Makanya ibu teh ingat, wah ini Zoom yang angkatan berapa gitu kan ya, harus masuk di jam 8, makanya gitu kan ya. Jadi perjalanan 1 jam deh ke tempat nganterin ke rumah lagi. Nah, itu terus akhirnya kalau ke kantor sejam lagi, wah nggak akan keburu. Akhirnya ibu memutuskan absensi pagi hari enggak, ya paling ambilnya yang sore hari setelah jam dengan adik-adik, ibu baru pergi ke kantor. Walaupun resikonya ya dipotong lah 2% deh. Ya dipotong 2% ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Daripada kita bikin aplikasi yang bodong teh itu ya, lagi semarak ya. Ya aplikasi bodong itu 1 tahun 250.000, tapi dampaknya terhadap karir dan apapun yang jadi rusak ya, kita mah dijauhkan. Nah, oleh karena itu adik-adik, ibu juga jadi sekarang mohon maaf ya dengan kondisi apapun ibu berada di sekolah SMP. Jadi anak belum dianterin, jadi disediakan kipas angin. Kalau ibu mah AC ya, jadi ya bagusan AC ya daripada kipas angin ya. Baik, adik-adik, tadi berdasarkan cerita di awal itu hanya mengawali dari kita punya agenda 2. Ya, agenda 2 itu namanya berakhlak ya, Dek ya. Nah, jadi tadi ada letupan terkait dengan absensi yang ada di Kabupaten Brebes itu dengan nilai berakhlak itu secara garis besarnya berakhlak itu berarti dia nggak berakhlak gitu kan, Dek. Bukan bersingkatan dari yang namanya apa berorientasi pelayanan gitu kan ya. Akhlak ya, tadi nggak kedenger ya. Jadi berdasarkan kasus yang tadi diangkat, ya berarti kan secara garis umum gitu ya, garis besar bahwa berakhlak itu ternyata yang tidak punya etika gitu kan ya, tidak punya etika.
Putus lagi ya jaringannya ya? Putus Dek tadi? Keputus ya? Izin putus-putus, Bu. Iya, pada mah ini tuh udah ibu cari. Setiap ngomongin jadi aja ya baik deh gitu ya seolah-olah adik-adik nggak mau nerima tentang Hilang kah? jelas. Ibu pindah ke udah jelas nggak? Udah aman sinyalnya? Sudah? Eh, izin Ibu untuk suara udah jelas, cuman untuk gambarnya agak patah-patah. Gitu ya. Berarti ibu harus masuk mobil lagi dong kalau gitu ya. Ya udahlah, ibu masuk mobil ya, masuk kandang. Izin ya. Emang di mana sih? Oke. Mudah-mudahan ini baik-baik saja ya. Ya baik ya. Nah, jadi dengan sekarang udah jelas ya. Jupis. Ya, jadi ibu di open lagi ya. Siapa tahu jadi spa ya. Dan berat badan ibu jadi turun ya. Ya baik ya adik-adik. Nah, jadi dengan kasus tadi yang sudah disampaikan, intinya berarti seolah-olah ya di mata masyarakat itu ternyata ASN itu apalagi PNS tidak berakhlak kan gitu ya. Nah, dengan menggunakan gitu. Jadi kalau secara umum mereka belum tahu nilai berakhlak itu apa gitu kan. Nih kalau berakhlak itu kan berorientasi pelayanan kan gitu ya. Ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, ada kolaboratif. Nah, tapi ternyata secara garis besar ya berarti akhirnya kalimat berakhlak ini tidak punya etika, tidak punya adab gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita kemarin sudah bahas terkait dengan agenda 1 yang berkaitan dengan menginternalisasikan terhadap diri sendiri, maka di agenda 2 ini adalah bagaimana internalisasi itu akan memberikan dampak kepada yang di depannya. Apakah itu manusia, apakah sumber daya yang lainnya, gitu kan ya. Nah, jadi kalau begitu kemarin sudah disimpulkan bahwa agenda 1 itu adalah terkait dengan habluminallohnya, hubungan saya dengan Tuhan ya. Semua apa yang akan kita lakukan itu perbaiki dulu dengan hubungan saya dengan Tuhan ya. Gitu ya, karena berkaitan dengan habluminallohnya. Nah, kalau sudah habluminallohnya baik, maka masuklah ke agenda 2. Karena itu adalah dampak dari hubungan saya dengan Tuhan kepada siapa? Yang di depannya, apakah itu manusia, sekali lagi, ataupun sumber daya manusia yang lain. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu di sana berarti ada yang bersifat bahwa berakhlak itu berdampingan dengan yang namanya berakidah. Akidah, ya. Akidah itu berarti sama dengan kita beragam, berketuhanan. Gitu kan ya deh. Jadi nggak gegabah. Jadi kalimat yang berakhlak itu berdampingan atau beriringan dengan yang namanya berakidah. Agamanya, benar. Makanya waktu tahun kemarin kita ada demo-demoan sampai bakar-bakar gedung, ya sampai bakar gedung terus menjarah orang yang nggak bersalah gitu kan, ataupun yang bersalah juga kita jarah kan gitu ya. Padahal kan kita bukan manusia, bukan harus menghakimi manusia kan ya. Yang bisa menilai di mata Tuhan baik atau tidak kan hanya Tuhan, bukan manusia ya. Itu kan sama dengan menghakimi diri ya, menghakimi orang. Makanya di sana kan orang dunia akan menyorotinya, oh ternyata orang Indonesia yang katanya ramah, beragama, ternyata mereka nggak berakhlak. Kan gitu ya. Berarti ada apa akhlaknya mereka? Ternyata kalau kita bayangkan ya itu tipis keimanannya. Kalau iman itu kan
kalau kita tadi perhatikan hubungan saya dengan Tuhannya baik, akan terjadi seperti itu nggak akan deh. Terminimalkan, nggak akan terjadi. Tapi karena memang tipis imannya, maka yang terjadi itulah, gitu kan. Itulah yang terjadi akhirnya. Makanya di mata dunia itu, orang Indonesia itu ya memang tidak berakhlak. Akhirnya apa? Gampang lah, mudah. Indonesia mah diapa-apakan juga aman. Makanya Iran aja akan mempertimbangkan, ya Selat Hormuz, Pertamina nggak bisa lewat-lewat itu karena apa gitu kan ya. Oh ternyata begitu. Sebentar ya, Ibu ada. Kok aneh ya? Hilang saya rindu masa. Sebelas lima tiga Nas. Empat jago banget tinggi Nas. Sesuai mas. Oh, selamat. Assalamualaikum. Ya baik ya adik-adik, mohon maaf ya. Tadi ditanyain kenapa belum ke kantor ya kesiangan kan gitu ya. Kalau kesiangan berarti nggak absen. Iya nggak absen. Terus gimana? Ya udah jadi apa lagi Zoom. Ya tetap harus jalan adik-adik ya. Nah terus kemudian jadi di mata dunia itu ternyata semiris itu ya Teh ya terhadap bangsa Indonesia. Katanya yang paling terbesar agama Islam itu ada di Indonesia. Gitu kan ternyata sikap yang dilakukan atau perbuatan tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu ternyata itu rasa kemanusiaannya nggak ada, berarti rasa ketuhanannya pun tipis dan bahkan tidak ada, miris kan, gitu ya. Nah oleh karena itu ketika sekarang masuk ke agenda 2 ini, Ibu juga sempat jadi berpikir, aduh berat banget ya kalau kita harus ngomongin tentang berakhlak, karena di sana harus berkaitan dengan namanya yaitu tadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Makanya orang banyak saya nggak mau mengampu tentang berakhlak gitu kan ya etika karena berat bisa jadi ibu pun sebagai pengajar belum bisa beretika baik kan gitu ya. Nah, namun yang dimaksud di dalam sini adalah bahwa berakhlak itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas kita ya. Tugas kita tuh apa? Di sana ada yang namanya berorientasi pelayanan. Ya. Orientasi itu kalimat yang paling ngebuminya itu adalah dasarnya. Dasar kita sebagai seorang PNS itu adalah memberikan pelayanan. Dasarnya itu adalah memberikan pelayanan. Tapi di lain pihak kita juga yang akan menerima pelayan. Kan gitu ya? Kalau kita sekarang PNS, ya pastilah jelas kita memberikan pelayanan kepada siapa? Masyarakat. Tapi kita juga menerima pelayanan ketika kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia sebagai pegawai yang ada di sana. Oleh siapa? Diberi pelayanan oleh pimpinan. Gitu kan ya? Nah, jadi sebetulnya pelayanan publik itu bukan yang memori kita itu adalah masyarakat saja. Tapi pelayanan itu harus kita dapatkan aja. Yaitu yang pertama, berapa jauh sebagaimana kita memberikan pelayanan kepada diri kita sendiri. Kan gitu ya, Dek? Cek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya tadi Ibu diawali, Dek, sudah pada sarapan apa belum? Kan gitu yang belum, Bu. Nah, kan nanti akan dibalikan lagi.
Kalau belum memberikan kita memberikan pelayanan kepada diri kita, mau bagaimana kita memberikan pelayanan kepada orang lain, kan gitu ya. Kayak ibu kemarin kan gitu, ada ibu belum makan, gitu kan ya. Jadi akhirnya larinya marah-marah ke adik-adik kan. Kan binasa itu mah, gitu kan ya. Nah, jadi sebelum kita memberikan pelayanan kepada orang lain, cek dulu sejauh mana kita sudah memberikan pelayanan kepada diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang di anak-anak sekolah deh, memberikan pelayanan itu udah panas sih butuhnya. Pindah ya keluar. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Izin ya deh ya. Jelas ya deh ya sekarang? Siap, jelas. Bagaimana kita mau memberikan pelayanan kepada orang lain kan publik kalau diri kita sendiri juga tidak diberi pelayanan. Nah, gitu. Kalau sekarang itu ada namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, yang dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen ya. Gitu kan ya? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu diutamakan untuk anak-anak agar bisa dibiasakan. Tapi ternyata itu bukan untuk anak-anak aja, tapi untuk diri kita sendiri deh. Ya, waktu itu pernah Ibu jawab ya bahwa yang pertama tidur cepat kan gitu ya. Bangun cepat ya. Bangun cepat. Bangun cepat itu untuk apa? Untuk beribadah. Kita kan ya. Kalau sudah beribadah untuk apa? Olahraga. Kalau sudah olahraga untuk apa? Makan yang bergizi. Makan yang bergizi itu untuk apa? Untuk belajar. Kalau sudah belajar untuk apa? Bersosialisasi. Sudah bersosialisasi apa? Ya tidur cepat lagi, nggak usah bergadang. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya bangun pagi, nah kita berarti ada spare waktu ya untuk melakukan apapun ya. Beda kalau misalnya kita bangunnya kesiangan. Sudah hati gelisah, pikirannya rawut-rawutan, aneh-anehan gitu kan ya. Terus kemudian jadi baperan larinya, akhirnya apa? Ya nggak bisa sarapan gitu kan. Jadi kalau misalnya sarapannya nggak bisa, mau gimana nanti gitu kan ya. Olahraga, nanti badannya jadi gemuk gitu kan ya. Kenapa? Perutnya jadi permanen hamilnya gitu kan ya. Besar kan gitu ya, dewasa ke dewasa gitu kan ya. Terus nanti udah gitu apalagi banyak hal-hal. Kalau misalnya bergadang memang waktu kita jadi selesai tuh pekerjaan. Ya tugas kita jadi selesai. Tapi kalau Mohon misalnya izin nih, Bu. Untuk suaranya kecil, Bu. udah cepat, maka bangunnya juga pasti akan kesiangan kan gitu ya, Daya. Nah, jadi oleh karena itu, adik-adik ketika berorientasi pelayanan itu berarti bukan hanya kepada publik, tapi pelayanan itu kepada diri kita sendiri. Mohon izin Ibu, suaranya tidak terdengar. Sudah terdengar? Kayak ketutup apa gitu nggak sih? Ada anak sekolah kok. Oh, masih di sekolah anaknya. Nah, sekarang kedengaran? Mungkin ada bagian mikrofonnya yang ketutup gitu loh. Kedengaran nggak, Dek? Please. Kedengaran? Masih kecil, Ibu, suaranya ke sini. Masih kecil. Kalau sekarang? Sekarang? Sekarang, Dek? Izin masih belum terdengar, Bu. Oke, berarti Ibu pindah ke handphone ya, Dek? Apa? Nanti Dek Muklis ya, atau siapa yang suka foto? Nanti SS ya, terus kirim ke Ibu ya. Ibu pindah ke handphone ya. Please. Beliau mau pindah.
Terus Ya, sekarang kedengaran, Dek? Sekarang kedengaran? udah. Oke. Ibu keluar dari laptop ya. Siap, Ibu. Ya, baiknya adik-adik, kita lanjutkan lagi sampai mana tadi yang adik-adik kedengar? Sampai apa tadi? Yang adik-adik terdengar? Apa tadi? Sampai mana Ibu? Terakhir tuh Sampai mana? lagi Ini Bu, berorientasi pelayanan. enggak maksudnya bukan itu. Ya baik ya, jadi kita ulang. Nah, jadi berorientasi pelayanan, kan namanya aja sudah orientasi ya. Jadi orientasi itu adalah dasarnya kita sebagai seorang ASN itu adalah memberikan pelayanan. Jadi kalau pelayanan itu, kalau kita memberikan pelayanan berarti identik bahwa kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, kan gitu ya Dek ya. Nah, tapi sebetulnya secara tidak sadar kita pun akan menerima pelayanan gitu kan ya. Nah, apa yang harus kita berikan? Nah, berarti kan dari rumah sampai ke warga negara itu kita mendapatkan pelayanan kan gitu ya. Contoh kalau di rumah kita dapat pelayanan dari siapa? Dari orang tua kita kan gitu ya, kakak, adik kan gitu ya. Kalau dari lingkungan masyarakat siapa? RT, RW sampai adik-adik bisa punya KTP kan gitu ya. Kartu keluarga kan gitu. Nah, terus kemudian dari organisasi. Nah, organisasi kan ada pimpinan, Dek. Jadi pimpinan itu akan memberikan pelayanan kepada adik-adik juga kan. Nggak mungkin adik-adik dikasih sekarang izin untuk ikut latsar kalau tidak ada tanda tangan pimpinan kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu adik-adik juga di dalam satu organisasi ini juga dengan teman-teman menerima pelayanan dari teman kita. Jadi kalau teman kita jutek, itu sama dengan kita tidak menerima pelayanan. Tapi kalau kita dilayani baik oleh teman-teman kita, informasi yang kita butuhkan, apapun dibantu, nah itu tandanya kita menerima pelayanan. Nah, oleh karena itu adik-adik, karena memang kita ada sebagai ASN, yang bagiannya itu adalah PNS, maka adik-adik tadi sebelum kita berbicara kepada orang lain, maka layani dulu diri kita sendiri ya, Dek ya. Oke. Jadi Ibu juga terasa kan, kalau Ibu belum makan siang pada saat itu, mungkin Ibu nggak akan seperti itu sama adik-adik kan gitu ya. Oke. Nah, jadi itu contohnya, terus kemudian yang kedua akuntabel. Ya, akuntabel di sini berarti ada dua kalimat. Bel itu kan berarti orangnya. Jadi kalau misalnya secara garis umum adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu ada dua. Jadi account ada ability. Nah, ability itu adalah kemampuan. Kemampuan siapa? Kemampuan seseorang, kemampuan suatu organisasi, kemampuan suatu negara di dalam apa? Mencatat atau menghitung. Account. Ya, account itu menghitung atau mencatat. Nah, karena zaman sekarang ini deh kita kerja itu karena memang jadi cemburunya masyarakat ya, pihak swasta. Jadi udah kerja nggak kerja, PNS mah udah mau dipecat kan gitu ya. Pernah ngedengar seperti itu ya? Mau kerja atau tidak kerja, makan gaji buta, mereka mah tidak akan cepat diputus hubungan kerjanya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu semua seiring dengan peraturan-peraturan akhirnya ada istilah tulis apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau tulis. Adik-adik dapat tunkir itu berdasarkan apa? Berdasarkan kehadiran. Adik-adik dapat tunkir itu dari apa? Berdasarkan laporan kinerjanya kita. Kan gitu ya, Dek ya? Ya, hari ini adik-adik sudah melakukan apa dan apa. Kan gitu. Kita kan, Ibu juga sama. Hari ini Ibu melakukan apa? Oh, melakukan tatap muka secara daring bersama anak-anak CPNS dari angkatan 21 kelompok 1. Kan gitu ya.
Dan itu adalah bahan dari referensi ketika kita akan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang akan kita lakukan. Makanya tulis apa yang kau kerjakan apa yang kau tulis. Karena di sana mengandung rupiah deh. Nah, jadi adik-adik pun sama. Ketika nanti adik-adik akan melakukan aktualisasinya, berarti ada yang dituliskan kan? Di dalam rancangan aktualisasi. Ada yang mau ngapain apa. Gitu kan? Karena latsar ini mengandung rupiah deh, sebagai bentuk pertanggungjawabannya adik-adik kepada siapa? Negara. Lewat siapa? Lewat IMIPAS-nya. Lewat siapa lagi? Lewat BPKP. ADN-nya 2. Kan gitu ya, Dek? Jelas ya, Dek ya? Jadi, jangan sampai nanti adik-adik melakukan suatu pekerjaan di kantor tanpa ada laporan. Karena PNS itu ATM, Dek. Ya, ATM itu apa? Bukan amati tiru modifikasi, Dek. Namun bahasa Sundanya mah atos ti mamah. Ya. Jadi kalau kita butuh apa-apa tuh mintanya ke orang tua kene. Ya. Nah, tapi ternyata ATM-nya siapa? ATM-nya para pemeriksa, Dek. Ya. Inspektoratnya, PPK-nya, ya, polisinya, kejarinya, Dek, kita teh. Yang terakhir adalah KPK-nya. Kita kan jadi akuntabilitas ini ya kemampuan adik-adik di dalam apa melaporkan, ya, mencatat, nggak gegabah. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak melakukan suatu kegiatan, kalau tidak ada buktinya, ya adik-adik lepas. Tapi kalau adik-adik melakukan suatu kegiatan, tapi tidak ada buktinya, nah itu gimana mempertanggungjawabkannya? Makanya banyak PNS yang masuk ke dalam lapas itu, ya, karena itu administrasinya, Dek. Ya, jelas ya? Jadi di sini dituntut kemampuan adik-adik untuk mencatat atau memperhitungkan atau melaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada siapa? Pertanggungjawaban kepada siapapun itu. Ibu mah pertanggungjawaban di dalam rumah tangga ibu itu kepada siapa? Bapaknya anak-anak. Jadi 1 bulan itu ibu bikin proposal, deh. Ya. Aneh kan? Ngapain bu? Gitu kan? Padahal gaji ya, gajinya bapaknya anak-anak dikasihkan ke ibu. Tapi ibu tuh harus melaporkan bulan ini untuk apa aja. Ibu catat deh. Bayar listrik, bayar telepon, bayar handphone. Kan gitu ya. Bayar apapun, bayar. Gitu ya. Jadi pasangan ibu oke nggak? Oke, kasih uangnya. Karena ada yang dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan ketika kita tuliskan? Ada kwitansinya. Ini buktinya ada kwitansi listrik, kwitansi pajak, kwitansi ini, kwitansi ini. Aman? Aman. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik juga sama di dalam melakukan suatu kegiatan, jangan lupa administrasinya. Apalagi berkaitan dengan keuangan, Dek. 1 rupiah pun akan jadi fitnah. Ya. Kita hanya misalnya hilang 1.000, tapi di penjaranya bisa 2 tahun. Ya. Jangan. Gitu ya. Nah, jadi akuntabel ini adalah bagaimana adik-adik bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan oleh adik. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya kompeten. Kompeten itu berarti diunggulkan, diandalkan. Akibat apa? Akibat adik-adik mempunyai suatu kemampuan. Sehingga orang percaya sama adik-adik. Kan gitu ya. Adik-adik jadi CPNS ini, Tuhan itu percaya. Makanya adik-adik nggak dikasih ke perusahaan. Kenapa percaya? Karena percaya untuk bisa menjalankan tugasnya. Makanya masuk ke dalam lingkungan PNS. Di mana? Di IMIPAS. Untuk melaporkan terkait dengan keberadaan warga negara Indonesia melakukan aktivitasnya. Kan gitu ya, Dek ya? Jelas ya? Nah, jadi ada suatu kepercayaan. Ada suatu
keandalan, ada suatu keunggulan. Adik-adik masuk ke IMIPAS ini berarti ada kriteria yang dimiliki oleh IMIPAS kepada adik-adik. Orang tua mempercayakan adik-adik sampai detik ini menjadi anaknya karena apa? Kompetennya adik-adik. Gitu ya. Jadi kaitannya dengan adik-adik menjadi seorang PNS ini karena ada sesuatu yang diandalkan. Gitu ya, Dek ya. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalau pimpinan adik-adik apa-apa ada lagi, apa-apa de Meldi lagi, terus apa-apa de Muklis lagi, apa-apa de Anas lagi, apa-apa de Ilham lagi, apa-apa de Talal lagi, apa-apa de Uli lagi, apa-apa de Nadila lagi, Napi lagi gitu kan ya, de Rahma lagi, apa-apa de Rania lagi, de Sukma lagi. Itu karena apa? Karena seorang pimpinan bisa mengandalkan kemampuan daripada adik-adik. Ya. Nah, jadi Ibu berharap kalimat dari pengalaman dengan pengalaman itu berbeda ya, Dek. Katanya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau pengalaman itu, adik-adik mau belajar apapun, Dek. Ya, kan satu kelompok ini kan berbeda tugas ya, Dek. Bu, saya bagian kepegawaian, saya bagian paspor, Bu, saya bagian ini, bagian itu ya. Kan? Kalau misalnya ada bisa sesi sharing ya, diskusi, oke banget kan, Dek. Gitu kan ya, berbeda kalau seandainya adik-adik penglamaan dari CPNS sampai nanti adik-adik usia 40-an, di situ aja nggak pindah-pindah. Kan nggak ada pengalaman ya. Jadi Ibu mau adik-adik punya kompetensinya itu yang sangat luar biasa, gitu kan ya. Apapun banyak ditempuh kok, Dek. Caranya apapun ya buat bisa mengembangkan yang namanya kompetensi. Sampai sini yang mau ditanyakan adik-adik? Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Belum ya? Ya Ibu berharap sih masih paham ya? Ya paham ya? Nah Ibu bahas hanya 3 saja dulu. Nanti sisanya 4 insya Allah esok hari. Gitu ya? Nah jadi tugasnya adik-adik di sesi yang pertama ini kalau tidak salah ada learning journal. Ya jadi intisari dari 3 ya. 1 berorientasi pelayanan, 2 adalah akuntabel dan juga kompeten. Kemudian di sana juga ada tugas kelompoknya adik-adik mengenai mengidentifikasi ya, kalau tidak salah ya, mengidentifikasi instansi kalau tidak salah yang berkaitan dengan nilai berakhlak ya, Dek ya. Kalau nggak salah. Konflik kepentingan nggak sih? Atau role model. Oh, sih. Role model ya. Role model nggak sih, Bang? Individunya ada role model kan ya? Izin Ibu untuk yang kelompok terkait konflik kepentingan. Oh iya. Konflik kepentingan. Ya kalau yang individu mah role model ya kalau nggak salah ya. Learning journal berorientasi pelayanan. Izin. Oh iya. Ya sudah kalau gitu ya. Nah, jadi adik-adik kerjakan tugas individunya, kemudian kerjakan juga tugas kelompoknya, atur waktunya, agar pada saat di jam kerjanya adik-adik itu bisa maksimal tugasnya. Ya. Jadi jangan sampai nanti mengambil waktu di rumah, mengambil waktu jam kerja yang lainnya. Gitu ya, Dek? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah esok hari Ibu akan kabari lagi, karena esok hari Ibu ada di kelas ya, bertatap muka dengan pimpinannya adik-adik ya, karena pimpinannya adik-adik juga sedang diklat juga ya. Jadi IMIPAS ini luar biasa kita kan ya, mengirimkan orang mau mengembangkan kompetensinya tahun ini memang luar biasa kita kan ya. Jadi pimpinan adik-adik juga mungkin ada di kelas ya. Jadi esok hari Ibu akan menyempatkan di jeda isoma ya dari jam 12
sampai jam 1, terus kemudian nanti di jeda lagi di jam gitu ya. Esok hari ada pertemuan lagi nggak kita? Mohon izin Ibu, kalau Nggak ada ya? jadwal besok tidak ada Bu. Nggak ada. Ya sudah. Kalau tidak ada berarti kita masuk di tanggal 13 hari Rabu ya. Nah, nanti kita ambil jedanya di Isoma ya. Karena Ibu masih berlanjut dengan yang diklat PKP ya. Itu ya adik-adik. Begitu, mangga silakan untuk diakhiri, untuk didoa.